orang Muslim di Indonesia masih menghargai orang Kristen. Seperti saya pun menghargai. Contohnya pernah suatu ketika, ini kan Kelapa Gading ya? Ya, Kelapa Gading. Ya. Saya kan pernah waktu itu mau ke gereja lewat masjid situ. Itu temanya apa? Menjangkau hati Allah di masjid. Nggak tahunya saya pergi ke gereja yang di sebelah saya pakai spanduk mengenal hati Allah juga. Bingung. Yang satu masjid menjangkau hati Allah apa? Ya gitulah. Yang satu mengenal hati Allah. Jadi bingung. Ngerti nggak? Kan jadi rancu. Kan masalah nama aja Pak. Apalah arti sebuah nama. Betul. Tapi kalau kita tahu yang benernya, bener nggak Joko? Daniel, Joko juga nggak apa-apa lah, nggak usah dipaksa. Mesti pakai bubur merah bubur putih. Itu karena masalah nama nggak usah dipaksa. Ya, betul nggak Abdul? Atau ambil saya pakai nama Steven? Nggak bisa lah, maksudnya. Iya. Tapi kalau mereka masih menggunakan ya terserah. Karena ini ya. Cobalah kalian buka di Alkitab. Di Alkitab kita, dengerin ya, itu ada Tuhan. Terjemahan LAI maksudnya. Yang LAI ya. Tuhan huruf besar semua. Ada Tuhan, T-nya doang yang besar. Ngerti kan? Ya. Terus ada Allah, A besar semua. Allahnya besar semua. Ada Allah, A-nya doang yang besar. Iya. Ada Allah semua kecil. Nah itu gimana menjelaskannya Pak Yuda? Susah. Jadi nomor satu gini, kalau ada orang bilang, Andreas, saya ketemu ya, Tuhan berkati, kamu jawab, sorry, Tuhan yang huruf gede semua atau yang T-nya doang? Nah, kalau Tuhan yang huruf besar semua, itu pengganti nama Tuhan Israel, Yahweh. Jadi nama Yahweh sebenarnya LAI mau tulis itu, cuma di LAI tertulis cuma satu kali. Jadi gini, nama Yahweh itu di Alkitab itu ada 2836 atau 63 lah, gue nggak ngapalin lah. Ada 2800 nama Yahweh ditiadakan, ganti Tuhan huruf besar, sisa satu ada di kamus. Ngerti nggak? Ya sudah, nama Yahweh diganti Tuhan huruf besar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak jadi soal lah, ya Tuhan ya huruf besar, nggak apa-apa lah. Cuman jangan diganti dengan nama sesembahan lain. Gitu. Sekarang seandainya, kan di Alkitab juga ada Tuhan Allah, ada tuh. Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah berarti Tuhan yang namanya Allah dong. Betul kan? Maaf nih ya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Kuatkom, Tuhan Wisnu, Tuhan yang namanya ini kan. Di Alkitab ada tulis Tuhan Allah, berarti Tuhan yang namanya Allah. Loh, apa orang yang di Tuhan yang namanya Allah? Bukan. Nah, itu bisa jadi masalah. Ngerti kan? Tulisnya Tuhan Allah. Allahnya Israel namanya Allah. Nah iya. Nah ini yang mana Tuhan yang nama? Iya ada di Keluaran 4:33 lah apa. Allah Israel ialah Allah. Nah ini gelar apa bukan? Kalau gelar Presiden Indonesia ialah Presiden. Kalau ini Allah nama, Allah Israel ialah itu zaman dengan Jokowi Indonesia adalah Jokowi. Mungkin kan? Itu ada di Keluaran 33 ayat 20 apa berapa, lu cari aja alamatnya lah. Itu biasanya orang Medan itu karo Pak. Ada yang lahir di mobil patron namanya patrol Pak. Jadi apa lagi yang jelas? Soalnya orang pas suka salah paham. Ada yang bilang bahwa karena YGM itu nggak pakai Allah, kemudian juga pakai Yahweh. Dia menganggap bahwa YGM itu saksi Yehova Pak. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi dengar kalian bertiga, YGM itu karena hati saya GBI ini. YGM itu adalah GBI yang tidak pakai Allah. Dah. Jelas? Kita bukan saksi Yehova. Bukan saksi Yehova. Nah kalau kita dibilang saksi Yahweh bukan, maksudnya gini. Semua juga orang-orang Kristen itu kan saksinya Yehova. Yehova kan Bapa di sorga. Nah lu gini. Kamu saksi Yehova ya? Kita dulu. Yehova itu kan Tuhannya orang Israel. Atau Bapa di sorga.
Iya. Jadi kamu adalah saksi Bapa di surga. Bener dong. Iya, saksi. Tapi kita tidak masuk sektenya. Iya. Lu ngerti gak sih? Iya. Nggak masuk sektenya saksi Iya. Yehova. Gitu Jadi bukan. pengajaran saksi Yehova itu kan pengajarannya Arianisme. Kita tuh enggak. Kita mengaku Yesus itu Tuhan, kita mengaku bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia, kita mengaku bahwa dia adalah anak Elohim. Beda dengan saksi Yehova. Saksi Yehova jelas menolak semua itu kan. Iya. Ketuhanan Yesus ditolak semua. Ini enggak. Coba aja datang ke YJM. Oh, itu jelas sekali. Nah, kalau gini ya. Kalau kita mau tahu orang ini, saya pengen tahu orang ini, deketin, jangan dimusuhin. Ngerti coy? Ya. Kalau lu mau tahu, lu deketin. Caranya apa? Datang ke YJM. Ikutin dulu. Iya. Itu ajarannya menyembah setan, Lucifer atau apa? Yang kita sembah adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Benar? Kita sembah Yesus. Tapi mau nanya, bapaknya Yesus siapa? Itu bukan bapak Satar Bulan. Bapaknya Yesus namanya Yahweh. Iya. Jadi kita mau bertuhankan Yesus. Yang dimana Yesus dengan Yahweh adalah satu. Kan dia bilang, aku dengan Bapa satu. Nah Bapak ini Bapak siapa? Bapak Jokowi, Bapak Ahok, Bapak siapa? Kan Bapak harus ada namanya tuh coy. Iya. Ngerti kan? Aku dengan Bapak satu. Nah Bapak ini namanya Yahweh. Yahweh. Jadi Yesus dengan Yahweh satu. Jadi kita menyembah siapa? Menyembah Yesus, menyembah Yahweh sama. Iya. Tapi orang Yahudi enggak. Yahudi menyembah Yahweh. Tapi menyalibkan Yesus. Bunuh Yesus kan bocengli. Kita bukan orang Yahudi. Ngerti nggak? Tuhan kita tetap namanya Yesus. Udah, saya emang nggak sakali. Iya. Tuhanku namanya Yesus. Titik. Iya. Iya. Siapa Yesus? Yahweh yang jadi manusia. Iya. Selesai. Iya. Lu pusing-pusing debat begini. Ya gue sih terus terang aja. Tadi terus terang kalau nggak lihat Andreas itu nggak mampir. Kalau begini kan repot, nggak ada kolektor. Terus gini Pak, ini mempertegas saja mumpung lagi tadi kan ngobrol. Jadi nanti Desember YGM ada acara Natal. Nah ini jelas. Sampai ada orang datang di gereja, Bapak sesat, tidak boleh merayakan Natal. Aduh Tuhan, gue bingung. Gini mohon, saya mau nanya, kalau misalnya Indonesia di 17 Agustus sih, gue mau bikin ibadah boleh nggak? Boleh. Boleh. Ibadah ucapan syukur atas kemerdekaan Indonesia, boleh dong? Boleh. Nah gue mau mengucap syukur atas kelahiran Yesus, apa salah sih? Gue jadi emosi tau nggak? Oke ya, salah. Lalu mereka bilang, Pak, tanggal 25 Desember hari Dewa Matahari. Ya. 26 Desember hari lahirnya Gatot Kaca. 24 Desember hari lahirnya Hitler. Semua hari sudah ada Tuhannya masing-masing. Ngerti nggak? Apa artinya? Nah gini, yang Natal diributin, yang jelas nama Tuhan nggak diributin. Diributin juga ya. Dipersoalkan. Terus dia bilang, Pak, Natal tuh bukan apa? 25 Desember. Nanti kamu jelasin ya. Cuma saya lihat betul. Iya, saya tahu. Kapan dong? Kapan dong? Oh katanya menurut perkiraan bulan September katanya ya. Iya. September apa mau? September. Anggaplah September tanggal 7. September tanggal 7. Iya. Ntar dulu dia udah dengerin. Hari kelahiran Anggaplah. Itu tanggal 7 September. Itu tuh ulang tahun gua. Bukan EGM ya, jadi Anggaplah Natal 7 September. Oke, tolong dijawab. Saya boleh nggak ngadakannya tanggal 8 September? Boleh. Karena gereja semua bikin tanggal 7 kan? Saya pengen bikin di kantor. Andreas di tokonya mau Natalan, mau tanggal 7 kan semua pendeta sibuk. Bikin tanggal 12 boleh dong? Boleh. Bikin tanggal 15? Boleh. Nah kalau bikin 25 Desember boleh nggak? Boleh. Ya sudah. Itu kan cukup repot. Gitu ngerti nggak? jadi tandanya aja yang penting ya Pak. Lo saya tuh cuman merayakan Kelahiran. bersyukur. Nggak usah jauh-jauh, lu ulang tahun aja dipestain. Iya. Ngerti nggak? Iya. Saya udah bilang tanggal 7 September saya ulang tahun, gak usah pesta-pestaan. Iya. Ya kata Raymond bilang, kita mau bikin ucapan syukur. Salah? Enggak. Nah apalagi kalau Yesus lahir, masa kita nggak boleh bikin ucapan syukur sih? Iya. Apalagi ada makanan enak-enak. Iya. Pak, Sering-sering ya. karena pohon terang Pak. Itu kan cuma hiasan.
Pohonnya udah kering juga Pak, tinggal bola-bolanya doang. Batangnya udah mati. Iya. Kan tinggal lampu-lampunya sama bola-bola hiasan-hiasan. Ya itu kan cuma hiasan Pak, jadi nggak pakai pohon terang nggak apa-apa. Tapi kalau pakai pohon gelap tuh jelek, itu aja. Di Tapi pohon. Pak, itu kan di Amerika pakai cemara. Ya di Indonesia sebenarnya paling cocok tuh pohon pete. Kembali lagi nih Pak Yuda mengenai nama Allah. Jadi kalau Allah itu ada pribadinya ya Pak Yuda ya. Pasti ada lah. Bagaimana kalau misalkan Allah itu tidak ada pribadinya? Apakah boleh tetap dipakai? Maksudnya tidak ada pribadinya gimana? Ya kalau misalkan Oke gini, ada pribadinya atau tidak ada? Gua nggak mau tahu. Pokoknya jangan sembah Tuhan lain. Coba bawa ada iPad saya. Nanti kau lihat sini, ini masalahnya ada ayat di sini. Ini saya udah bawa iPad. Lu ngobrol dulu nih. Minum aja, minum. Lanjut saja, ini ngomong dulu. nah banyak Ya. banyak Pak Raymond. Kalau bahasa Arabnya Tuhan itu apa sih sebenarnya? Ilah Ini. Jadi kalau Tuhan atau ilah itu, jadi kalau misalnya disebut dengan sembahan itu ilah. Orang itu suka salah. Allah itu seringkali diterjemahkan al-ilah. Padahal Allah itu menurut orang Muslim adalah satu suku kata yang nggak bisa dipisah. nggak bisa dipisah. Allah itu satu suku kata nggak bisa dipisah. Misalnya meja itu bukan dari me dan ja, Ya. bukan, tapi dia satu suku kata. Ya. Gitu. Kalau dia dipisah me dan ja itu udah suku kata. Orang tuh suka salah. Seolah-olah itu adalah sama dengan definitif the gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya the God gitu. Ya. Itu Al. Jadi al itu Alkitab. kitab itu the book. Iya, Kitab itu the book. Iya. Alkitab, Al-Quran, the Quran. Iya, gitu ya. Jadi orang mengartikan begitu, padahal untuk kata Allah sendiri itu satu kata yang nggak bisa dipisah. Kenapa? Karena itu itu nama. Jadi orang salah interpretasi. Salah. Jadi dia bukan Al-ilah. bukan. Nah, ini pesan ya. Nanti kalian kasih tahu. Itu Allah ya, tetap Iya, ya. ini firman Tuhan ya, Andreas. Iya. Dengerin ya. Keluaran 23:13. Gampang, 23:13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, kata Tuhan nih, harus berawas-awas. Awas-awas itu artinya hati-hati. Nama ilah lain jangan kamu panggil. Jangan dipanggil, kalau dipanggil pakai mulut dong. Jangan dipanggil, jangan nama itu kedengaran dari mulutmu. Kalau kedengaran pakai apa? Pakai telinga. Dipanggil pakai mulut. Jadi kita nggak boleh. Ini kan ayatnya ada. Sini ya, susah ini. Dalam segala hal yang difirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain jangan kamu panggil dengan mulutmu. Jangan nama itu kedengeran di telingamu dari cangkemeniko. Jadi kalau 23:13 ya Pak. 23:13. Gitu aja. Jadi Pak, wajib pakai Yahweh. Kadang pakai, kadang enggak. Enggak harus, enggak mutlak. Tuhan juga boleh. Ngerti kan? Iya. Pakai Yesua. Enggak. Cuman doa berkat doang. Iya. Ngerti kan? Iya. Ruah Kodes cuman berkat doang. Kita nisab sekali lagi nih. Istilahnya kalau orang sudah pok deui. Saya itu sama Pokemon bedanya apa Pak? pok deui. Saya cuma ngomong apa adanya. Saya ini YGM itu Gereja Betel Indonesia, tanda petik GBI, yang tidak pakai kata Allah. Jadi pengajarannya sama dengan GBI. Walaupun sekarang sinodenya bukan di bawah sinode. Saya tidak dibawa sinode GBI. Lah kenapa? Karena tidak diterima. Minum dulu. Sakitnya di sini tuh Pak. Sakit. Lah kemarin ini Pastor Steve Senduk, anaknya Dr. H.L. Senduk, dia kirim ini, apa namanya? Kirim WA, gambar. WA. Dia ngasih tahu sama saya nih, baca katanya. Di situ ada ini, ada
ada plakat itu di Seminari Betel, tulisannya begini, Pak. Seminari Betel adalah hasil doa dan kerjasama antara Gereja Betel Indonesia dan Church of God di Cleveland, Tennessee, USA. Dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya di Indonesia untuk perluasan kabar Injil sesuai dengan firman Tuhan dalam bla 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 bla. Jakarta 17 Maret 1971, mewakili Gereja Betel Indonesia, Dr. H.L. Sendu. Saya sebutin ya, Dr. Holly Hongse. Saya tahu, nama aslinya pun tahu. Dr. Tessian King. Saya makan sama-sama Dr. Tessian King waktu di Batu Ceper. Legenda itu. Legenda banget. Dr. Tessian King itu adalah saudara iparnya dari Dr. H.L. Sendu, kakak beradik dengan istrinya Ho. D. Zakaria. Coba saya tanya orang GGBI, tahu D. Zakaria? Itu Om Lingkong. Saya panggilnya Om Lingkong. Tegal. Terus Om S.L. Kusuma, yang saya di buku saya. Om S.L. Kusuma, nama aslinya Kusulim. Gue tahu lah. Nah orang-orang nggak tahu. Om Melialu. Tapi udah jelasin dulu. Sebentar lu gue berarti bukan. Nggak tahu siapa. Sendu itu pendiri GBIS. Yang menjadi GBI. Dan kalian jadi GBI. Terus Om Melialu itu gerejanya itu di Harmonis itu. Nah, anak-anaknya ketemu gue semua. Sudah meninggal. Nah ini ada satu, Reverend Sutio Mailo. Itu bapak gua itu ada tuh.